Dengan saya kalau Bayu Adi, dan kali ini kita melanjutkan untuk mata kuliah kartografi dasar, kali ini di video yang ke-10. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas generalisasi. Jadi kita akan membahas setelah kemarin kita membahas tentang simbol-simbol peta, lalu kemudian apa yang ada di dalam peta, untuk membahas tentang alamnya itu dengan disimbolkan seperti apa. Kali ini kita akan membahas mengenai generalisasi, baik itu simbol ataupun baik itu juga bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk permukaan bumi seperti misalnya sungai, bangunan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Apa itu generalisasi? Kita bisa lihat di sini bahwa generalisasi secara umum ini mungkin kita sebut sebagai penyederhanaan atau menyederhanakan simbol-simbol sehingga jadi lebih, ya, lebih sederhana, lebih ringkas dalam sebuah apa namanya, sebuah wawasan atau tampilan peta ini. Dan ini biasanya berkaitan dengan data-data spasial yang digeneralisasi. Ini bisa diartikan sebagai pengurangan ataupun bahkan penghapusan keakuratan atau kedetailan data dengan tujuan agar processing data dan penampilan data bisa lebih cepat pada skala yang tentu saja lebih kecil dan akan lebih murah. Dan itu bagaimana itu generalisasi akan diterapkan. Oke, berikutnya kita akan melihat pada slide berikutnya. Oke, generalisasi di sini ada dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang digeneralisasikan atau generalisasi itu dilakukan pada grafis atau gambar, atau biasanya juga disebut eh, penyederhanaan geometris atau bentuk-bentuk dari apa namanya, bentuk-bentuk yang ada di permukaan peta tersebut ketika mengalami mungkin pembesaran, pemindahan, atau mungkin bisa jadi penggabungan dan pemilihan hal-hal yang jauh lebih diperlukan dalam data tersebut. Dan proses-proses ini juga mempengaruhi penataan simbolnya. Simbol titik tetap titik, garis putus-putus, tetap garis putus-putus, simbol areal juga tetap simbol areal. Generalisasi berikutnya yang kedua adalah generalisasi konseptual. Ya, hal ini terkait juga dengan proses penggabungan ataupun pemilihan dari, dan juga sebagai tambahan dari simbolisasi, yaitu untuk menekankan atau untuk menunjukkan supaya lebih apa namanya, lebih jelas atau menonjolkan suatu simbol-simbol tertentu sehingga itu bisa ditangkap atau bisa dibaca dengan jauh lebih mudah. Dan akibat dari hal ini adalah simbol-simbol dalam peta mungkin berubah. Generalisasi konseptual pada umumnya tidak dilakukan oleh kartografer, melainkan dilakukan oleh orang yang mengetahui tentang subjek atau subjek tersebut. Nah, prosesnya di sini yaitu terdiri dari klasifikasi dan juga kombinasi dari karakteristik uh, fenomena kartografis tersebut. Dan prosedur-prosedur ini yang termasuk generalisasi konseptual, yaitu misalnya penggabungan, pemilihan, simbolisasi, dan juga peningkatan atau misalnya pembesaran objek tersebut. Dibesarkan supaya lebih jelas atau lebih menonjol, lebih apa namanya, lebih dapat terbaca dengan jelas dan memberikan informasi yang lebih apa namanya, yang lebih detail, lebih lanjut, dan juga informasi-informasi tersebut dapat uh, memperjelas dan bukan apa namanya, bukan untuk apa namanya, bukan, tidak akan membuat pengkaburan dari informasi yang ada dalam peta tersebut. Oke, di sini kita berikutnya akan membahas lagi mengenai generalisasi geometris. Nah, di sini ada dua jenis generalisasi geometris. Jadi secara geometris benar-benar murni geometris, hanya bentuk geometris dari unsur-unsurnya yang berubah. Lalu kemudian generalisasi geometris yang konseptual. Jadi pada proses generalisasi ini, yang konseptual ini dilakukan bersamaan dengan generalisasi konsep, misalnya untuk membuat klasifikasi jalan, klasifikasi hutan, dan lain sebagainya.
Dan mungkin di sini juga terjadi pembesaran bentuk jalan, mengingat ketika bentuk jalan tersebut tidak bisa sesuai dengan skala, karena mungkin ketika menggunakan skala, detail skala sebuah jalan tersebut tidak akan nampak dalam peta. Lalu kemudian hutan yang klasifikasinya sangat beraneka ragam mungkin dapat disederhanakan menjadi satu apa namanya satu konsep atau wilayah hutan saja. Terutama itu ketika menunjukkan wilayah hutan itu bukan peta-peta tematik yang memang membahas hutan. Oke, walaupun di sini dapat dibagi-bagi generalisasi menjadi beberapa set proses, proses ini juga saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan hal ini juga bisa bisa dikatakan tidak hanya sekedar penyederhanaan atau pergeseran, menggeser saja, tapi seringkali satu proses dibutuhkan sebagai produk langsung dari proses yang lain. Misal apabila jalan apa namanya jalan harus diperbesar agar nampak, dan apa namanya setelah skala tersebut direduksi, dibesarkan atau dikecilkan, ketika peta tersebut peta kecil dan diambil data tersebut dari beberapa sumber peta yang lebih besar, ya mungkin bisa sesuai dengan skalanya, tapi ketika di apa namanya dituangkan dalam peta yang kecil, kemudian itu hanya mungkin sebetulnya mungkin tidak nampak, bahkan garis pun tidak nampak, akan tapi ketika jalan tersebut memang akan ditunjukkan sebagai sebuah informasi, maka jalan tersebut harus digambar lebih besar. Ataupun juga ketika kita tidak melihat peta itu, ketika di sana terdapat banyak bangunan atau banyak bangunan area pemukiman, dan ketika kita tidak akan apa namanya bentuk-bentuk atau jumlah bangunan tersebut tidak menjadi data utama yang akan kita tampilkan, tapi hanya wilayah secara kewilayahan, wilayah apa namanya wilayah dari sebuah pemukiman, pertokoan, pasar dan lain sebagainya. Jadi bangunan-bangunan itu tidak ditunjukkan secara detail, tapi mungkin hanya diganti dengan satu blok wilayah permukiman, wilayah apa namanya wilayah pasar, wilayah perkantoran dan lain sebagainya. Jadi simbolnya bukan berupa simbol-simbol rumah atau simbol benda yang berupa titik, tapi dia akan berupa kurva atau berupa sebuah bidang dengan tanda arsiran tertentu. Oke, di sini kita bisa lihat salah satu contoh dari generalisasi. Generalisasi, maaf, di sini sebetulnya merupakan generalisasi grafis dan juga generalisasi konseptual. Kita bisa lihat pada gambar A, di sana ada klasifikasi hutan dengan varian warnanya, yang itu mungkin menunjukkan tingkat-tingkat kelebatan hutan primer ataupun sekunder. Namun demikian, hutan tersebut sederhanakan. Lalu kemudian Anda bisa melihat pada beberapa titik yang tampak di sana, yang mungkin itu nampaknya sebuah wilayah permukiman, maka diganti blok-blok hitam di sana. Lalu kemudian generalisasi secara geologis, di sini terulang nampak bahwa awalnya di sana ada eh, kategori eh, yang putih berupa apa namanya ciri-ciri Holocene, apa lapisan batuan Holocene, baik Pleistocene, dan yang hitam adalah yang lainnya. Nah, di sini ketika ketika yang apa namanya yang untuk Pleistocene ini tidak menunjukkan informasi yang memang akan ditunjukkan atau bukan bagian dari informasi tersebut, maka di sini yang diperlihatkan hanyalah kuarter dan lainnya. Lainnya berupa titik-titik hitam masih tetap. Nah, sementara sebagian besar di sini wilayahnya merupakan batuan-batuan kuartel. Nah, di sini disimbolkan berwarna. Jadi peta yang tadinya terdapat beberapa simbol yang lebih banyak, ketika dilakukan generalisasi ini, simbolnya akan menjadi jauh lebih sederhana. Ini salah satu contoh generalisasi grafis dan juga generalisasi konseptual. Oh ya, sebelumnya tadi apa namanya
Di sini ada beberapa jenisnya. Di sini ada generalisasi yang asli, lalu kemudian ada generalisasi eh, dengan pada skala. Di sini ada mengalami yang pertama adalah penyederhanaan. Di sini bisa kita tunjukkan bahwa dalam arti penyederhanaan tersebut terlihat bahwa dalam peta aslinya lekuk dari sebuah terdapat berbagai macam teluk atau terdapat lekukan-lekukan yang jauh lebih rumit. Ini disederhanakan, jadi lekukannya hanya lekukan-lekukan utama atau tanjung dan teluk. Seandainya itu memang merupakan wilayah daratan dan wilayah perairan, di sana tidak terlalu banyak teluk-teluk kecil, hanya teluk-teluk yang besar atau tanjung-tanjung yang begitu besar. Lalu kemudian pembesaran. Pembesaran di sini ditunjukkan bahwa di sini yang ditunjukkan sebagai pembesaran adalah sebuah jalan di sama sebuah sebuah sungai yang melintasi jalan. Di sini sungai tersebut mungkin bentuknya sangat-sangat kecil sehingga dibesarkan ketika itu memang akan ditonjolkan sebagai sumber informasi yang memang akan ditunjukkan di sana. Lalu kemudian di sini tampak generalisasi berdasarkan skala, yaitu generalisasi yang di sini adanya pergeseran. Anda bisa lihat bahwa peta yang begitu apa namanya wilayah sungainya juga berkelok-kelok. Di sini agak sedikit diluruskan. Lalu kemudian wilayah dari simbol kota itu mungkin bangunan atau apapun itu digeser supaya nampak lebih jelas. Nah, saya bilang yang tadi adalah apa namanya menunjukkan informasi generalisasi yang di sini merupakan penggabungan. Dapat dilihat di gambar D tersebut bahwa di sana di pinggiran jalan itu terdapat sekumpulan bangunan yang dapat dihitung jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 bangunan. Namun di sini digeneralisasikan, dikelompokkan pada setiap bangunan atau wilayah permukiman atau pertokohan tersebut menjadi blok hitam. Jadi yang dilihat, yang ditandai adalah berupa wilayahnya, bukan berupa bangunannya. Kemudian di sini yang gambar E, ini adalah pemilihan. Pemilihan di sini dalam dilihat bahwa terdapat apa simbol-simbol arus air limpahnya di sana, dan dari gambar tersebut ada sebuah pembesaran, lalu kemudian dipilih gambar mana yang memang menunjukkan informasi tertentu. Oke, yang berikutnya ini ada bahwa terlihat bahwa ada generalisasi yang dimana nampaknya ini adalah peta geologi juga. Di sana ada lapisan Holosin, Plastosin. Nah, di sini lapisan Holosin dan Plastosin ini masih merupakan bagian dari lapisan jenis kuarter, sehingga keduanya digabungkan menjadi kuarter. Dan ini merupakan generalisasi konseptual. Oke, seperti itu. Jadi yang aslinya jadi bentuknya seperti itu dan itu mengalami penggabungan dan berdasarkan tujuan atau targetnya. Kemudian untuk ketika dipilih di sana mungkin ada blok hitam. Entah blok hitam itu apakah perairan ataukah pegunungan simbolnya. Nah, di sini mungkin ada sebuah daratan atau ada sebuah objek yang berwarna putih. Tapi ketika objek tersebut akan disajikan dalam peta kecil, tentu saja yang berwarna putih itu terlalu kecil ketika ditampilkan atau tidak menunjukkan sesuatu yang berarti dalam informasi peta tersebut. Dengan demikian yang dipilih hanyalah yang besar saja, yang tampak saja. Oke, yang ini simbol dalam arti simbolisasi awalnya kita lihat ada simbol-simbol berupa segitiga, mungkin daerah pariwisata atau percandian atau wilayah-wilayah bersejarah. Kalau nggak salah saya agak lupa bentuk simbolnya. Nah, di sini kita lihat dari simbolisasi dari yang benda-benda atau titik-titik itu berupa kurva atau berupa sebuah wilayah atau sebuah area dan diblok menjadi berbentuk elips.
Oke, ini tidak terlalu jelas, tapi di sini dalam generalisasinya ini adalah pembesaran. Jadi bangunan-bangunan tersebut supaya lebih jelas di, dibesarkan. Ya, selanjutnya kita akan lihat berikutnya. Di sini kita akan bahas mengapa sih perlu digeneralisasikan. Jadi di sini ada apa namanya ada alasan. Mengapa generalisasi itu perlu? Itu sebetulnya pertama disebabkan oleh padatnya isi peta. Jadi terlalu banyak informasi yang dituangkan dalam suatu muka peta tersebut atau dan itu juga akan muncul ketika mengalami reduksi skala, skala yang dikurangi atau ditambah nampak atau tidak nampak dan ketika itu disajikan semua peta tersebut akan tampak tidak teratur, semrawut, terlalu padat, membingungkan dan juga sulit dibaca. Tulisan bisa menjadi terlalu kecil, tanda-tanda juga ketika dibesarkan juga tidak sesuai lagi dengan skala dan lain sebagainya. Nah, di sini pada peta dengan skala besar, tingkat reduksinya relatif kecil. Sebaliknya pada peta kecil, tingkat reduksinya sangat-sangat besar sekali apabila isi peta itu tidak dikurangi, tidak sebanding dengan reproduksi besarnya kertas, maka peta skala kecil tersebut penyajian detailnya akan menjadi sangat padat dan sulit dibaca. Kemudian terbatasnya kemampuan pemandangan mata yang harus diperhatikan juga. Ini sebagai alasan kenapa terdapat keterbatasan apa namanya perlu disentralisasi karena pandangan mata kita dalam melihat peta juga kalau terlalu kecil itu kita akan mengalami kesulitan dalam melihat eh, dan di sini juga kemampuan melihat manusia itu juga mengalami keterbatasan yaitu hanya bisa melihat 0,02 mm pada jarak pandang 30 cm pada mata kita dan bila kontrasnya baik garis-garis halus yang lebar yang sebesar 0,04 mm itu masih dapat dilihat dan batas kemampuan pandangan manusia inilah yang apa namanya yang memang akan untuk menghindari eh, apa namanya garis yang sangat kecil yang diakibatkan oleh perubahan skala. Kemudian yang ketiga adalah ukuran minimum karena tidak baik atau tidak bagus untuk kecil bentuk dan bentuk struktur peta sampai ke tingkat minimum eh, dilihat dari apa namanya untuk dilihat dan juga minim juga untuk dicetak. Berikutnya prinsip penyajian peta masih masih kita gunakan sebagai alasan-alasan kenapa generalisasi itu harus dilakukan. Ada beberapa prinsip di sini. Pertama, objek yang penting harus ditonjolkan, harus nampak, yang memang nanti merupakan informasi utama dari peta keberadaan peta tersebut. Perbedaan bentuk juga harus jelas supaya mudah untuk mengidentifikasikan objek-objek yang ada di dalam peta. Misalnya seperti apakah gunung dengan candi itu hampir sama, hampir mendekati segitiga. Itu seringkali kalau misalnya tidak jelas maka itu tentu saja akan membingungkan. Lalu kemudian harus dihindarkan reduksi kontras. Jadi maksudnya supaya kontras atau perbedaan dari warna itu ini seringkali pencetakan warna yang mudah itu akan membuat eh, warna atau arsiran-arsiran tersebut hilang atau tidak nampak. Dan juga kita kembali yang terakhir adalah memperhatikan kemudahan dalam proses reproduksinya atau dalam mencetaknya. Oke, faktor dari generalisasi yang pertama adalah skala peta, karena tentu saja skala peta ini mempengaruhi besar kecilnya peta yang tadinya menjadi apa namanya alasan mengapa harus ada generalisasi. Dan ini juga tergantung pada skala yang dipilih. Kalau maksud dan tujuan dari peta tadi kembali kita lihat bahwa terdapat bermacam-macam peta dan bermacam-macam tujuan. Unsur utama itulah yang nantinya harus ditonjolkan sehingga perlu dilakukan generalisasi. Dan ini generalisasi yang disederhana ini
tentu saja menyebabkan unsur-unsur dan informasi tidak dapat disajikan dengan detail atau dengan cukup dalam, sehingga perlu artinya pada skala yang terlalu kecil. Di sini objek-objek memang harus didesainkan untuk memperjelasnya. Oke, adapun cara generalisasi atau metode generalisasi ini bisa secara langsung, bisa generalisasi ini dilakukan pada peta asli sebagai peta dasarnya, bisa dilakukan dengan skala perantara, ada peta dengan skala intermediate atau sebagai perantara, dan dikatakan bahwa yang metode generalisasi yang dilakukan dalam skala perantara ini adalah dianggap yang terbaik. Nah, hal ini apa namanya terdapat dua pemikiran di sini. Peta asli, kemudian setelah dilakukan generalisasi untuk hasil akhir, peta 1/10.000 dijadikan pada peta yang lebih kecil 1/25.000. Di sini kecil adalah apa namanya besar kecilnya data yang ada dalam peta ya, besar kecilnya wujud objek dalam peta tersebut. Oke, cara pertama dan kedua tersebut digunakan pada pengecilan sekitar seperempat atau seperlima kali. Biasanya dilakukan eh, generalisasi sampai 1/10 kali lebih, bahkan harus dilakukan dulu pada ada skala perantara untuk melakukan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi dan saya kalau kayak Ardi, mengucapkan salam dan sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Terima kasih.